Kosmetik adalah salah satu komoditi yang wajib didaftarkan di Badan POM. Langkah-langkah pendaftaran dapat melalui Balai Besar atau Balai POM setempat. Balai Besar POM di Denpasar memberikan dukungan yang sangat besar kepada pelaku usaha yang ingin memperoleh izin edar kosmetik. Ada 2 tahapan dalam memperoleh izin edar, yaitu pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran produk atau notifikasi. Untuk pendaftaran akun perusahaan diperlukan persyaratan bahwa pelaku usaha harus memiliki surat keterangan pemenuhan aspek CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Persyaratan pertama untuk pengajuan surat keterangan ini adalah persetujuan aspek bangunan, denah atau layout tempat produksi. Denah industri kosmetik terdiri dari 2 area, yaitu gray area dan black area. Gray area adalah area pengolahan yang risiko tinggi terjadinya kontaminasi jika bahan atau produk dalam keadaan terbuka atau terpapar dengan lingkungan. Semua kegiatan mulai dari penimbangan sampai dengan pengemasan primer dilakukan di area ini, termasuk dalam gray area yaitu ruang timbang, staging, ruang mixing dan filling, ruang pemasakan, ruang pencetakan, ruang cuci, dan simpan alat serta janitor. Black area atau area non-pengolahan adalah area risiko rendah kontaminasi jika bahan atau produk dalam keadaan terbuka atau terpapar dengan lingkungan, seperti gudang bahan baku, gudang bahan pengemas, gudang produk jadi, laboratorium kimia fisik, ruang sampel pertinggal. Untuk gudang dilengkapi dengan area reject dan area karantina. Jalur personal atau orang harus terpisah dengan jalur barang, sehingga harus tersedia ruang ganti pria dan ruang ganti wanita. Apabila memungkinkan, dapat dilengkapi dengan ruang antara orang untuk jalur keluar masuk orang. Sedangkan untuk alur keluar masuk barang, harus disediakan ruang antara barang atau passbox yang memiliki 2 pintu. Sementara itu, koridor diperlukan untuk jalur lalu lintas personel dan barang dari satu ruangan ke ruangan lain di gray area. Setelah memahami penjelasan denah atau layout, pelaku usaha dapat mengajukan model denah layout yang dibuat dan berkonsultasi dengan petugas sertifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, disertai desain denah sederhana, dilengkapi catatan nama produk yang akan dibuat. Bila sudah disetujui petugas Balai Besar POM di Denpasar, pengajuan denah dilanjutkan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM Republik Indonesia melalui form permohonan persetujuan denah atau layout. Sambil menunggu persetujuan denah dari Badan POM, pelaku usaha secara paralel mengajukan permohonan untuk memperoleh NIB atau nomor induk berusaha dengan KBLI 20232, yaitu industri kosmetik termasuk pasta gigi. Selanjutnya, pelaku usaha menyiapkan fasilitas bangunan sesuai dengan denah yang disetujui oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM Republik Indonesia. Yang sangat penting untuk proses produksi adalah panduan mutu, diantaranya prosedur operasional baku atau standar operating procedure, biasa disingkat SOP, yang disiapkan oleh penanggung jawab sarana produksi. Penanggung jawab sarana dapat seorang apoteker untuk sarana produksi kosmetik golongan A atau tenaga teknis kefarmasian untuk sarana produksi kosmetik golongan B. Peraturan tentang jenis sediaan yang termasuk kosmetik golongan B diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jenis sediaan di luar peraturan tersebut termasuk kategori kosmetik golongan A. Setelah semua berkas lengkap, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai untuk memperoleh surat keterangan pemenuhan aspek CPKB dengan melengkapi formulir 1 pada surat edaran pengajuan permohonan ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI. Tembusan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar.
Permohonan diajukan dalam bentuk hard copy secara langsung dan juga soft copy melalui email pomdenpasar@yahoo.co.id. Setelah permohonan diterima, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar akan menginformasikan terkait jadwal audit maksimal 14 hari kerja. Apabila saat audit ada temuan, diberikan waktu 30 hari kerja kepada pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut perbaikan dan melaporkan sesuai format CAPA, Corrective Action, Preventive Action, yang diberikan. Setelah perbaikan sesuai, maka Balai Besar POM di Denpasar menerbitkan rekomendasi dengan timeline 7 hari kerja setelah berkas lengkap yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM RI untuk penerbitan surat keterangan pemenuhan aspek CPKB. Bila semua berkas telah lengkap, dapat melakukan pendaftaran akun perusahaan melalui website notifcost.pom.go.id. Untuk lebih jelasnya dapat menyimak di link tutorial notifikasi kosmetik dengan alamat berikut ini. Selamat mendaftarkan produk Anda di Badan POM. Ikuti petunjuk dan timeline yang ditetapkan oleh sistem.